Terima kasih Yesus. Terima kasih Eloi. Kami bersyukur di dalam nama-Mu. Ya Ruach HaKodes, tanpa-Mu kami tidak sanggup. Tanpa-Mu kami tidak mampu. Kami perlu hadirat-Mu yang melimpah. Duduklah di kanan dan kiri-Ku, menopangku di depan dan di belakang, di atas dan di bawah. Hadirat-Mu melingkupi kami, Eloi. Hadirat-Mu melingkupi kami, Yeshua. Kuduskan, sucikan, dan murnikan kami. Oh, terima kasih, Yesus. Haleluya, Eloi. Waktu ini sepenuhnya adalah Engkau. Hanya Engkau. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudaraku kita buka dari 2 Korintus pasal 10 dan pasal 11. Jadi ini sambungan dari yang hari Sabat kemarin, saudaraku. Karena saya bertanya sama Yesua, itu kan pengalamanku, begitu kan ya, ketika menaklukkan orang-orang ini. Saat itu saya masih dalam dunia usaha, begitu. Tapi kalau dibilang nggak menerapkan firman, saya juga melakukan firman dan melayani. Tapi kan masa ya begitu diceritakan nih Yesua gitu kan. Tetapi ternyata jawabannya apa saudaraku? Karena Paulus milik Hamasiah, maka Dian adalah milik Hamasiah. Jadi Anda pun, siapapun nama Anda, apa Aris, apa Fornika, apa Ivon, atau Susi, atau Ari, atau Chris, atau siapapun, Anda adalah milik Hamasiah. Jadi kalau kita milik Hamasiah, maka setiap menit, setiap detik kehidupan kita adalah sepenuhnya milik Hamasiah. Dan ada Hamasiah turut bekerja di sana. Gitu ya saudaraku. Jadi terkadang kita berpikir, peristiwa ini begitu memalukan. Peristiwa ini begitu menyedihkan. Atau kejadian ini adalah aib. Atau apapun itu. Ketahuilah, Yesua turut bekerja di sana. Tidak boleh menjadi malu, tidak boleh menjadi apapun. Karena saudaraku, tadi saya itu habis mandi, biasanya kan saya langsung masak nasi dan semua. Tapi hari ini saya tidak masak nasi. Biarkan mereka ini bekerja bagaimana. Jadi saya langsung jalan-jalan ke arah gerbang. Lalu ketika saya melihat ke sebelah timur, saya melihat penampakan, yaitu awan yang lainnya itu cerah, saudaraku, cerah bersinar. Tetapi ada awan yang berbentuk topeng seperti mata, begitu saudaraku, dan itu warnanya hitam, abu-abu gelap, kan hitam ya. Nah, sepasang mata. Saya langsung begini, "Hai Samael, aku tahu itu mata kamu. Mata kamu sedang mengawas-ngawasi aku, mengawasi kami, dan sedang mencoba mencari celah." Dan ternyata didapati celah, saudaraku ya. Jadi saya sudah langsung senyum-senyum. Saya sebetulnya tidak marah atau gimana, begitu tidak saudaraku. Tapi saya sedang menyelidik, begitu ya. Kenapa? Pinjam HP-mu. Karena di HP-nya lagi-lagi suami saya, lah kan dunia saya itu suami saya sama kawanan ya yang ada di rumah, itu dunia saya, begitu kan ya. Yesua, Hamasiah, sama Ayim itu dunia saya, begitu kan. Maksudnya dunia kita itu berarti apa? Yang kita bergulat sehari-hari, yang kita berkecimpung sehari-hari, begitu saudaraku ya. Jadi saudaraku, di HP-nya ini hanya ada satu nomor manusia dan satu lagi nomor grup yang dihapus chatnya. Nah, jadi ternyata ini diizinkan Bapak Yahweh Elohim Yesua Hamasiah untuk menjadi ilustrasi bagi kita. Gitu ya saudaraku. Jadi saudaraku, di sini hanya ada itu ya, nomor yang
Saya jauh saja supaya Anda nggak ini ya. Jadi saya tutup deh nomornya. Nah, ini ya saudaraku, nih loh, kosong yang di sini ya. Kosong. Nah, saudaraku, Anda, saya tanya nih, baik para laki-laki ataupun para wanita yang menjadi pasangan, begitu ya. Ketika ada, kan karena ini saya wanita ya, jadi Anda terapkan diri Anda yang laki-laki gitu kan. Ketika istri atau suami Anda menghapus history chat di dalam nomor tersebut, apalagi nomor tersebut itu seorang wanita, begitu, karena suami saya kan laki-laki gitu kan, saya wanita kan, jadi seorang wanita, kira-kira Anda akan bertanya atau tidak? Ataupun ketika Anda diam, Anda akan berpikir atau tidak? Begitu kan ya. Jadi lalu saya tanya gitu kan, saya orangnya nggak pernah mau diem gitu kan. Saya tanya, kenapa kamu hapus chatnya? Dia bilang, saya tidak menghapus, saya tidak tahu. Nah, HP kan yang pegang dirinya, begitu kan. Jadi saya hanya mau penjelasan, kenapa? Apakah pembicaraan itu saya tidak boleh tahu? Nah, dia berkata, aku tidak tahu. Begitu ya, aku tidak tahu begitu. Jadi aku juga tidak merasa menghapus begitu. Akhirnya apa? Saya berpikir karena saya bertanya kepada Yesua dan saya berjalan, saya melihat ini mata yang warnanya hitam itu seperti topeng. Kemudian saya begini, suami saya itu orangnya jujur. Tapi saya juga sudah bilang kepadanya, ketika suatu hari nanti di dalam perjalanan pernikahan kita dan engkau menjadi tidak mengasihiku lagi, engkau menjadi tidak mencintaiku lagi, dan ada orang lain yang mengisi hatimu, ya kan? Nah, jadi terhapus otomatis kok cuma satu orang ya Mas Arya, aneh ya Mas Arya. Jadi maka katakanlah kepadaku, saya tidak akan marah. Saya itu orangnya hanya akan marah ketika dibohongi. Jadi ketika ada ketidakjujuran, saya marah. Tetapi kalau segala keinginan disampaikan dengan terbuka, saya malah tidak marah. Kenapa? Karena memang saya dididik sudah seperti itu. Apapun yang menjadi milik saya, kalau memang harus diberikan kepada orang lain, saya berikan. Ya kan? Kalau memang itu atas kehendak Yesua, saya berikan. Kenapa? Karena prinsip hidup saya, jangan engkau berjalan berdua bersama dengan saya. Ya, tetapi di hatimu ada keraguan. Dan di hatimu ada sesuatu yang tersembunyi. Jangan. Begitu pula ketika kita berjalan bersama Yesua, segala sesuatu harus terbuka. Ya saudaraku. Nah, apa nih endingnya? Begitu kan? Endingnya adalah saya diperingatkan oleh Yesua bahwa Samael itu mengintip. Entah bagaimana proses pesan itu terhapus. Jadi saya tidak mempermasalahkan. Karena saya sudah bilang, bahkan ini saya secara live loh ya. Ketika hatimu tidak ada padaku, pergilah. Ketika hatimu tidak ada padaku, jangan paksakan dirimu. Untuk apa dua orang berjalan beriringan kalau hatinya tidak sepakat? Karena nanti tidak akan menjadi berkat kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Tetapi kalau hatinya sepakat, maka ayo berjalan bersama. Ya saudaraku ya. Jadi tidak ada kemarahan di situ, tidak ada. Kalaupun itu terhapus oleh sistem atau apapun itu, tidak masalah buat saya. Ya, jadi karena tipu muslihat, begitu ya. Tipu muslihat daripada Samael, begitu, itu bisa bermacam-macam. Hanya saya tegaskan begitu. Apapun tipu muslihatnya, yang penting adalah hatimu. Kalau hatimu sepakat, mari berjalan bersama. Kalau hatimu tidak sepakat, mari berjalan sendiri. Tidak ada namanya perceraian di dalam pernikahan Yesua HaMasiah. Tetapi kalau memang engkau menyukai yang lain, maka pergilah. Kejarlah. Gitu kan? Kejarlah. Karena saya bukan tipe wanita yang menangis kemudian aduh jangan, engkau tetaplah bersamaku. Tidak. Tetapi saya akan menjaga dan berusaha agar baik itu suami, baik itu anak, baik itu kawanan atau yang manapun begitu ya, siapapun, untuk tidak berbuat dosa. Namun ketika sudah diingatkan jangan berbuat dosa,
tetapi tetap melanggar dan mencuri-curi, maka saya tidak punya lagi bagian untuk bagaimana. Ya kan? Jadi lebih baik, ayo. Kalau engkau memang mau melakukannya, lakukan dengan terbuka. Kalau engkau setia, maka buktikan bahwa engkau setia. Karena itu adalah pilihan. Benar Pak Aris, itu adalah pilihan. Mau bergudul itu juga pilihan. Mau menjadi taat, menjadi terbuka semuanya, itu pun pilihan. Mau berkenan sama Yesua, itu pilihan. Mau dibuang sama Yesua, itu pun pilihan. Begitu ya. Jadi apa sih yang membuat kadang kita geram? Karena tidak jujur. Kan begitu ya saudaraku ya. Karena tidak jujur. Lalu apa sih yang harus dikerjakan ketika Anda menemui kesalahpahaman seperti itu? Maka jangan membela diri. Ya kan? Jangan membela diri. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, itu terhapus. Mungkin karena kelalaianku atau semuanya. Jadi, jangan mencoba membela diri dan membenarkan diri. Lalu menuduh pasangan kita yang, wah kamu menuduh aku, kamu mencurigai aku, kamu suzon terhadap aku. Jangan. Karena apa? Karena itu ada bukti yang terhapus. Jadi yang lebih baik yang dilakukan adalah, ya HP ini memang terhapus. Tapi benar, aku tidak menghapusnya. Mungkin sistem yang menghapusnya. Jadi justru tunjukkan perasaanmu gitu kan ya. Jadi tidak, aku memang tidak ini, bagaimana? Jangan tanpa marah begitu loh, tanpa tersinggung. Karena sesungguhnya yang sedang kau singgung adalah pasanganmu. Nah jadi kalau Pak Giarto tadi tanya, terus Bu bagaimana kalau berpisah begitu kan ya? Tidak, kita tidak pernah berpisah begitu loh. Jadi kita tidak pernah berpisah. Karena apa? Berpisah secara apa? Secara ini akta, kemudian keluar akta cerai dari pengadilan. Tidak. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah kesepakatan dua hati yang diberkati oleh Elohim. Kalau Anda mendapatkan surat nikah, kalau Anda mendapatkan semua itu keluarnya bukan daripada Elohim. Itu yang memberikan adalah pemerintah. Ya saudaraku, itu yang memberikan pemerintah. Jadi di dalam Yeshua HaMashiach tidak ada kata berpisah. Di dalam Yeshua HaMashiach tidak ada kata bercerai. Terus gimana yang Budian sampaikan itu? Yang saya sampaikan adalah seperti yang Musa sampaikan. Kalau kalian terpaksa ada yang bercerai, itu karena kedegilan hatimu. Namun disamai di hadapan Yahweh Elohim, yang tercatat sebagai istrimu dan suamimu adalah yang pertama engkau nikahi. Tetap. Lalu bagaimana kalau udah hidup bersama dengan orang lain, Bu? Artinya sepanjang hidupmu adalah perzinahan. Ya saudaraku, perzinahan. Lalu kenapa Ibu izinkan? Ibu bicara begitu. Karena kalau memang kecenderungan hatinya berzina, kalau kita larang pun tidak bisa, malah sembunyi-sembunyi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melepaskan. Tetapi kita tidak menodai diri kita, tidak mencemari diri kita. Kita tetap mengejar Yeshua HaMashiach. Kalau suamiku atau istriku sudah jatuh ke dalam perzinahan, maka jangan sampai dia menyentuhku lagi. Sebelum ia menguduskan dirinya dan sebelum ia bertobat sepenuhnya. Lalu yang kulakukan apa? Yang kulakukan adalah hidup hanya bagi Yeshua HaMashiach. Sakit hati? Tidak. Buang. Kenapa tidak, Bu? Buang sakit hati. Karena nanti itu menjadi kita tidak murni. Menjadikan kita tidak layak bagi HaMashiach. Sehingga yang kita kerjakan adalah Yeshua, engkaulah suamiku. Yeshua, engkaulah bapakku. Yeshua, engkaulah ibuku. Yeshua, engkaulah saudaraku. Yeshua, engkaulah anakku. Yeshua, engkaulah tuanku. Yeshua, engkaulah Elohimku. Engkaulah segalanya bagiku. Dan sejak hari ini, ketika suamiku meninggalkanku atau istriku meninggalkanku dan bermain gila begitu ya, aku tidak menceraikannya meskipun dia pergi dengan orang lain.
menjadi milikmu sepenuhnya sambil menanti dia bertobat. Itulah seharusnya sikap hidup anak Yeshua HaMasiah. Jadi bukan berarti kita keluarkan surat cerai. Itu hanya secara dunia. Tidak ada efeknya di hadapan Elohim. Ya percuma saudaraku, Anda buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang air mata dan semuanya. Jadi kalau memang hatinya tidak melekat kepadamu, tidak usah marah. Berikan saja. Tapi kita hidupnya menguduskan diri kita sepenuhnya. Yesua, aku milikmu. Yesua, hari ini apa yang harus kukerjakan Yesua untuk menyenangkan hatimu? Tiap pagi bangun tidur, hanya Yesua yang ku rindu. Saat aku mau makan, hanya Yesua yang aku rindu. Yang kulakukan hanya menyenangkan Yesua, saudaraku. Inilah sikap dari wanita ataupun pria milik HaMasiah. Ya, saudaraku ya. Jadi kalau pasangan kita tidak bisa dihindarkan dari dosa, biarkan. Karena HaMasiah pun tidak bisa melarangnya. Tetapi kita tetap memegang di dalam doa. Doakan tanpa ada sakit hati. Oleh sebab itu saya pernah berkata sama suami saya, dan hari ini saya ulangi lagi. Kalau engkau berbuat macam-macam, artinya engkaulah yang rugi. Karena cinta di hatiku kepadamu semakin berkurang. Karena ku berikan semuanya dan sepenuhnya hanya bagi HaMasiah. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan cintaku kepadamu, maka berbuatlah sebaik-baiknya. Jangan membuatku salah paham, jangan membuatku mencucurkan air mata, dan jangan membuatku bersedih. Ketika engkau membuatku bersedih, maka cintaku kepadamu itu aku tarik, aku kurangi lagi, dan aku berikan hanya bagi Yesua. Hanya bagi Yesua, sepenuhnya hanya bagi Yesua. Hanya bagi Yesua. Biasanya saya setiap pagi langsung bangun, saya siapkan nomor 1 buat dia, karena dia tidak bisa makannya lebih siang. Tapi hari ini saya berkata, cintaku hanya bagi Yesua. Cintaku kepadamu sudah berkurang lagi. Jadi jangan minta yang menjadi hak kamu, karena sudah ku berikan pada Yesua. Jadi begitu saudaraku, cara mengajar suami atau istri kita. Jadi jangan begini, wah engkau menduakan aku sehingga aku harus mencari pasangan lain untuk menduakanmu juga. Emangnya kalau kamu berbuat begitu, aku tidak bisa? Tidak boleh begitu. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, suami saya tidak seperti itu ya. Jadi kenapa peristiwa ini diizinkan? Supaya saya mengerti topik yang diberikan HaMasiah kepada Anda. Barangkali Anda semuanya ada yang mengalami pergumulan itu. Karena saya pantau sekarang ini ya, dari data kependudukan itu, tingkat perceraian sangat amat tinggi. Tingkat perselingkuhan sangat amat tinggi. Kenapa demikian? Karena seperti di dalam firman-Nya bahwa kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Itu dimulai dari apa? Dari perselingkuhan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ketidakjujuran. Sehingga rasa percaya antara satu dengan yang lain itu tidak ada. Dan ketika orang ini bercerai, yang ada hanya luka. Maka Anda kalau menikah dengan orang yang sudah bercerai dan sudah dikhianati, jangan Anda berpikir akan manis saja. Tidak. Karena traumanya di masa lampaunya akan dibawa ke dalam rumah tangganya yang baru. Apalagi kalau hatinya belum dipulihkan. Sehingga untuk menciptakan yang namanya keharmonisan sangat amat sulit, saudaraku ya. Inilah yang mau dijelaskan Ruach HaKodes ternyata ya. Selain daripada itu, dan aku Paulus yang secara penampilan memang lemah di antara kamu, tetapi ketika tidak hadir, aku membanggakan diri terhadap kamu.
Aku sendiri menasihati kamu dengan kelembutan dan kebaikan, Hamasiah. Dan aku meminta kepada kamu supaya ketika hadir, aku tidak membanggakan diri dengan keyakinan itu. Jadi bahkan Rasul Paulus menyadari bahwa kita ini daging. Daging itu penuh kelemahan. Daging itu penuh kegagalan. Karena apa? Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi saudaraku, kalau ada dari Anda yang dikalahkan dengan keinginan daging, maka saudaraku bangkitlah. Jangan terus-terusan sedih. Sadarilah, ya dagingku memang lemah, tapi aku mau bangkit untuk mendapatkan hidupku yang baru, hidupku yang dikuatkan di dalam Yeshua HaMasiah. Jadi kalau Anda yang masih jatuh ke dalam hidup dagingnya, belum bertobat jatuh lagi, jangan putus asa saudaraku. Berapa kali pun, makanya ada, berapa kali guru kami harus mengampuni saudaraku? 7 kali, 77 kali, ya terus seterusnya. Artinya tidak ada batasnya. Maka berjuanglah dan bangkitlah kembali. Ya, karena Yeshua selalu membuka tangannya bagimu. Kecuali engkau memakai kegenapan tanda dari binatang itu, maka tidak ada ampun lagi. Tetapi selama engkau tidak melakukannya, maka kejatuhan daging kita ini kita bisa kembali kepada Yeshua HaMasiah. Jadi seperti lagunya, mari anakku, Bapa di sini, mari datang mendekat kepadaku. Terima kasih. Yang berkata terima kasih siapa? Anaknya. Jadi hari ini Yesus mau berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku anakku, karena aku manis dan lembut. Kuk yang kupasangkan pun tidak berat, karena sesungguhnya aku yang memikulnya bersama denganmu. Ya saudaraku ya. Jadi ketika engkau gagal lagi berjuang puasa, aduh batal lagi, puasa lagi batal lagi, gak apa-apa. 1000 kali engkau mencoba, 1000 kali engkau gagal, 1000 kali engkau harus bangkit. Ya saudaraku, jadi gak ada ditolak sama Bapak Yahweh, tidak. Tetapi Bapak Yahweh selalu berkata apa? Yesus berkata apa? Mari anakku, Bapa di sini, mari datang mendekat kepadaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapakku, Bapa Yahweh. Kami bersyukur, bersuka cita, karena Engkau melayakkan kami. Dan yang rohani, yang firman Yesua penuh di dalamnya, hafal bahkan sampai ngelotok, sampai lepas semua. Jangan menjadi sombong. Karena apa? Hafal begitu belum tentu hatimu itu melekat kepada Yesua. Gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada. Karena semua itu adalah perkenanan. Dan sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Jadi ingat ini saudaraku dan saya juga gitu. Jadi ketika Bapak Yahweh berkata, ingat kalian, maka Bapak Yahweh juga berkata, ingat saya ini, gitu ya. Jadi misalkan, ingat ya Mas Ari, lalu Bapak Yahweh berkata, ingat ya Dian. Jadi hidup kita secara daging, tapi perangnya harus secara roh, begitu ya. Jadi ini dia. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Tetapi terlebih dahulu kami melakukan peperangan di dalam roh. Sehingga tadi masalah saya dengan suami saya yang salah paham itu, saya pun tidak mau berkepanjangan.
karena saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan roh. Namun secara dagingnya saya sudah katakan dengan tegas. Jadi jangan ada kebohongan, jangan ada ketidakjujuran, maka semua harus keterbukaan. Ya saudaraku, saya berharap Anda juga bisa melakukannya. Karena apa? Tidak ada satu orang pun membuat kita menangis kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun atau satu kesusahan pun bisa kita alami kalau kita tidak mengizinkannya kita alami, saudaraku ya. Jadi saudaraku, Anda mau menangis, Anda mau bersedih, Anda mau marah, keputusan ada pada diri Anda sendiri, pada diri saya sendiri. Jadi saya lebih memilih, saya tidak mengizinkan siapapun mengambil sukacita yang ditaruh Yesus di dalam saya. Kalau engkau tidak bisa dibimbing di dalam kebenaran, enyahlah. Nah, ya saudaraku ya, kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Bahkan yang pakai nama Yunani saja itu sudah mengatakan kesaksian. Saya mendapatkan pesan daripada nama Yunaninya itu. Kemudian nanti akan terjadi tanggal 15 Desember, kemudian tanggal 3 Desember, tanggal apa. Saya kalau ada begitu, saya hanya tersenyum. Saya tanya sama Yesua, apakah engkau bicara dengannya? Yesua katakan, tidak, aku tidak bicara dengannya. Lalu itu, ya yang dia sebut, siapa itu? Gitu loh ya. Karena apa? Bahkan hari Natal ini, ketahuilah saudaraku, Natal adalah setiap hari di hati kita, di hidup kita. Yang patut diperingati ulang tahunnya adalah orang atau pribadi yang masih hidup, yang masih hadir bersama-sama dengan Anda. Kalau itu sudah naik ke dalam Samayim, maka sudah tidak dihitung lagi ulang tahunnya. Karena dia sudah hidup kekal selama-lamanya, mau dihitung sampai berapa? Ya saudaraku, jadi yang kita harus peringati adalah kematiannya dan kebangkitannya. Begitu pula dengan orang-orang kerabat-kerabat dekat kita. Yang perlu kita ingat adalah kematiannya dan kebangkitannya. Apa mereka sudah bangkit? Kan belum, ya kan? Mati artinya mereka sudah tidak bersama-sama kita. Lalu apa Bu yang kita ingat? Filsafatnya. Filsafat itu apa? Pengajarannya, ya saudaraku, pengajarannya, kisah imannya gitu ya, teladannya, itu yang kita hidupi. Maka Yesus berkata, ingatlah ini untuk mengenang akan aku. Artinya, lakukanlah perjamuan kudus ini setiap kali engkau berkumpul untuk mengingat akan aku, mengingat akan yang kuajarkan, dan mengingat jalan keselamatan yang sudah kutunjukkan kepadamu. Itu maksudnya. Ya saudaraku, jadi kalau Anda membuang-buang diri untuk merayakan perayaan pagan, Anda sia-sia dan menjadi tidak berkenan. Ya saudaraku ya. Terus bagaimana Bu, yang lain masih merayakannya? Yang lain masih merayakan, biarkan. Anda mengingatkan, mereka tidak bisa diingatkan ya tidak apa-apa. Terus saya boleh ikut makan enggak Bu? Makan aja, makanan kok. Yang penting bukan makanan haram. Ya saudaraku ya, makan saja begitu. Tetapi misi kita hadir di situ bukan untuk merayakan, tetapi untuk memberitakan kebenaran. Beranikah Anda? Nah pertanyaannya begitu, apakah kita punya keberanian? Saya dimanapun saya hadir, saya sampaikan. Tidak ada kata tidak berani buat saya. Kenapa? Kalau ditolak, haleluya, poinku di surga bertambah. Kalau diterima, haleluya, jiwa-jiwa dimenangkan. Tidak ada ruginya kan? Karena apa? Karena kita tidak memilih sakit hati. Kalau kita memilih sakit hati, kita memilih kecewa, kita memilih takut ditolak, kita tidak bisa jadi berkat untuk Yesua HaMasyiah. Dan saya melihat itu di TikTok, di IG, di YouTube, di medsos ya, FB, sudah mulai banyak bahkan yang dari luar negeri, gembala-gembalanya, utusan-utusannya yang menyampaikan nama yang benar juga. Yeshua is the real name in Hebrew. Ya, saudaraku, saya lihat, saya menjadi sangat senang. Saya berkata, Yeshua, I'm not alone, gitu kan? I'm not alone, gitu. Jadi karena apa? Karena sekarang sudah banyak yang memberitakan. Mari, bagaimana dengan Anda? Ambil bagian untuk memberitakan dimanapun Anda ditempatkan.
beritakan ya saudaraku. Karena senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng. Untuk meruntuhkan, nih dengarkan saudaraku, ini terpenting. Untuk meruntuhkan logika-logika saudaraku. Untuk meruntuhkan logika-logika. Jadi ini sangat penting nih saudaraku. Jadi ternyata peperangan kita bukan melawan senjata-senjata nyata itu, tetapi melawan logika-logika saudaraku. Ya, jadi setiap orang yang berlogika itulah yang kita lawan. Dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim. Dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasyah. Nah jadi pada tahun 325 apa 15 itu. Pada tahun 300-an itulah nama Yesua baru mulai dirubah menjadi Yesus. Kemudian ajaran-ajaran daripada kitab-kitab daripada para rasul, murid-murid aslinya Yesua Hamasyah disalin di dalam bahasa Yunani. Kemudian dengan Kaisar Konstantin itu, kemudian Alexander dan yang lain-lainnya itu mereka mendanai, mereka mengumpulkan para ahli Alkitab ya, para ahli Farisi ini, orang-orang ahli kitab ini dikumpulkan untuk menciptakan sebuah kitab yang menjadi panutan dan juga mengubah gelar Hamasyah menjadi Kristus. Kristus berasal daripada kata Kristos. Ya saudaraku, mereka menggabungkan konsep tiga dewa penting mereka, tiga dewa tertinggi mereka menjadi konsep Tritunggal. Ya saudaraku, jadi saudaraku sebetulnya ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena di tahun 300-an itulah dimulai penyesatan yang luar biasa. Penyesatan yang sekarang ini sudah dijalani selama berabad-abad. Dan tidak ada satupun yang berani membongkar. Ya saudaraku, memang mungkin sudah ada para pendahulu kita yang membongkar. Namun tidak memiliki powerful. Kenapa? Karena saatnya belum tiba. Tetapi saat ini sudah tiba pada penghujung. Sudah tiba pada kesudahannya. Sehingga hambanya ini memberitakan. Sampai seluruh dunia memberitakan. Baru saya akan berhenti. Begitu ya saudaraku, berhenti kemana? Ya pulang, karena rumah saya bukanlah di sini, gitu ya. Jadi semua yang saya miliki di sini hanya semua sebuah titipan, ya. Jadi rumah saya bukanlah di bumi, rumah saya ada di Samain. Sehingga kalau tugas saya sudah selesai, saya pun harus kembali ke sana. Gitu ya saudaraku ya. Jadi mari saya akan terus memberitakan. Kalau kemarin 1 minggu itu kita hanya 1 kali tiap sore karena sariawannya luar biasa. Namun berkat Ibu Deborah mengingatkan saya, kacang hijau Mbak Dian. Oke siap Bu, saya minum, saya sembuh Bu. Anda dipakai 2 kali ya, 3 kali dipakai Bapak Yahweh untuk mengingatkan puterinya ini, anaknya ini. Dan luar biasa saudaraku sembuh. Pada waktu saya terpuruk, dia mengirim lagu buat saya. Peluk aku Yesua sebentar saja. Dan saya langsung pulih saudaraku ya. Kenapa begitu? Budian juga bisa lemah? Bisa. Saya masih daging. Tetapi tidak pakai durasi waktu yang lama. Gitu ya. Jadi Yesua langsung memulihkan dengan cara-caranya yang ajaib. Ya saudaraku ya. Jadi perang kita adalah melawan setiap logika-logika. Perang kita adalah melawan paham-paham teologi yang tidak mau kembali kepada penyebutan nama yang benar, kepada nama Yesua Hamasyah. Itulah yang kita perangi saudaraku ya. Jadi jangan takut kepada pendeta, jangan takut pada gembala, jangan takut kepada siapapun atau bahkan yang menyebut dirinya nabi, tetapi yang tidak mau menyerukan nama yang benar. Mari kita angkat bendera peperangan. Karena nama Tuhan kita adalah Yesua, maka harus dikembalikan dengan nama Yesua. Karena Yesus itu nama yang tidak ada artinya, tetapi itu Yahweh yang menyelamatkan ya. Jadi Yesua itu Yahweh yang menyelamatkan. Karya keselamatan ada di dalam nama itu ya. Jadi kalau Yesus itu tidak ada arti dalam nama itu. Ngerti ya?
Kristus meskipun artinya yang diurapi, tetapi bukan Hamasyah, bukan keselamatan itu sendiri, tetapi Kristus itu artinya yang diurapi. Saudaraku ya, sampai dijelaskan begini jelasnya. Jadi ayo semuanya, jangan takut, mari kita berperang, bertempur, yaitu memberitakan nama yang benar. Seperti lagu yang saya tulis, namanya adalah Yesus, yang tertulis di Samaim, Yesua. Ketika Gabriel datang, yang disebut adalah Yesua. Nah, kalau memang itu Yesus, maka yang ditulis di Samaim adalah Yesus, dan yang diucapkan Gabriel adalah Yesus. Lalu kalau Anda mau berkata, Ibu, di dalam kitab suci LAI itu ditulis, Gabriel menyebutkan kepada Maria bahwa namanya Yesus. Saya beritahu Anda, LAI membohongi Anda 1000 kali lipat, 1000%. Dia menjadi kepanjangan tangan daripada Samael melalui para elit dan pemberi dana. Atau kalau tidak, mereka tidak tahu. Mereka hanya pakai saja. Apakah benar demikian? Itu berarti yang bertanggung jawab adalah para pendahulunya. Bapak-bapak gereja itu siap semuanya harusnya dikalungi batu kilangan. Kenapa? Karena berani mengubah nama Elohim, nama yang dari Samaim. Kenapa demikian? Namanya adalah Yesua, yang tertulis di Samaim, Yesua. Ketika Gabriel datang, yang disebut adalah Yesua, 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 namanya yang benar. Ya, benar. Jadi saudaraku, hati-hati. Apalagi yang sudah terima vaksin. Karena apa? Karena melalui itu sinyalnya sekarang pun sudah mulai diaktifkan. Dia akan mendatangi Anda di dalam bentuk sepertinya itu penglihatan, sepertinya itu suara untuk didengarkan. Tetapi ternyata itu pesan yang disampaikan melalui internet. Begitu ya. Jadi saudaraku, hati-hati ya, hati-hati. Karena penglihatan-penglihatan dan suara-suara itu harus benar-benar dicek. Oleh sebab itu saya benar-benar tidak diizinkan menerima suntikan apapun oleh Yesua. Bahkan di awal pun itu muncul, sebelum gempar vaksinasi itu, Yesua sudah berkata, perhatikan, ini adalah awal mula dipakaikannya. Jadi perhatikan, jangan sampai mendekatinya. Lalu bagaimana dengan murid-muridku Yesua? Tutup. Ya, Yesua berkata tutup. Jangan mengambil bagian di dalam dosa, memberikan anak-anak kecil itu tanda daripada si binatang itu. Saya tutup, saya sampaikan kepada semuanya. Sehingga orang yang bisa mendengar pesan dengan jelas dan mendapat perkenanannya yang murni, satu syaratnya, bersih darahnya. Karena hanya dengan bersih darahnya itu, antenanya itu tetap tembus saudaraku dengan murni. Itu pun harus disertai hidup kudus, hidup murni, dan memperoleh perkenanan. Ya saudaraku ya. Jadi ketahuilah itu. Maka jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan di media sosial. Dan untuk bersiap sedia. Jadi ini dia ya. Jadi orang yang sudah siap berperang melawan logika-logika, ya saudaraku, berperang kepada logika-logika yang melawan pengetahuan roh yang diberikan Elohim, menawan setiap pikiran ke dalam Hamasyah dengan penuh ketaatan, maka kita diberikan hak, begitu ya, untuk bersiap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Apakah kita yang menghukum? Tidak. Tetapi melalui pujian, penyembahan, doa, peperangan kita, maka Hamasyah bekerja dahsyat. Kegerakan terjadi dari timur.
Apakah itu Indonesia? Bukankah saya sudah katakan dari pertama kali muncul? Ruach HaKodes katakan, iya Indonesia. Satu-satunya negara yang memiliki lambang binatang buas di timur, hanya Indonesia. Jadi Anda bukanlah generasi ecek-ecek. Anda adalah generasi kesudahan zaman. Anda adalah generasi Yah Army. Ya saudaraku ya, pasukan tentara Yahweh Elohim. Sehingga Anda harus menjaga hidup kudus, hidup suci dalam ketaatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di channel Gunung Batuku untuk berperang. Berperang di dalam roh. Mereka yang di luaran itu udah pontang-panting, udah kalang kabut saudaraku. Padahal kita tidak mengerjakan apa-apa. Gunung-gunung meletus, sungai-sungai meluap, lautan pun meluap, ya kan? Air bah, semuanya kan sudah dinubuatkan. Tapi saya kalau menyampaikan nubuat apa? Apakah saya pampang dengan tulisan judul nubuatan terjadi air bah? Enggak. Tidak. Karena bukan seperti itu Yesus menyampaikan. Jadi menyampaikan diberi pengajaran dulu baru disampaikan di situ yang akan terjadi. Apakah ada satu saja yang tidak terjadi? Tidak ada. Semuanya sudah terjadi. Kalau tentang rapture saya sudah katakan berulang kali, hanya Yesua yang tahu waktunya. Tetapi tentang rapture itu pun sudah dikatakan bahwa rapture itu akan terjadi pada pertengahan masa kesusahan. Saat itulah Yesua datang pada puncak masa kesusahan, ketika anak-anaknya berseru-seru, dia tidak lagi bisa menahan. Namun saya selalu mengajak Anda, ayo kita rayu Yesua supaya tidak di puncaknya. Karena bagaimana kita bisa bertahan sampai pada puncaknya? Sekarang untuk menghindar dari sistem itu aja begitu susahnya. Benar kan saudaraku? Nah jadi saudaraku, mari kita bersiap sedia menghukum setiap kedurhakaan manakala ketaatanmu telah disempurnakan. Kapan itu ketaatan kita disempurnakan? Pada saat kedatangannya. Apakah kita yang menghukum? Tidak. Tetapi kita akan mendampingi Yesua. Kita menjadi orang-orang kudusnya. Jadi dia sudah membawa orang-orang kudusnya dari Samayim yang sudah dipersiapkan semua. Tetapi kita yang di sini juga akan naik, swing, begitu saudaraku, dan langsung mengambil bagian di tempat-tempat pasukan yang masih kosong. Ya, saudaraku ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan seorang pria, apalagi begitu kan, pria ataupun wanita yang berkata, sayalah tokoh daripada kegerakan binatang buas dari timur, bohong. Ya, saudaraku ya, jangan percaya. Jangan percaya apa yang mereka katakan, karena mereka dipakai oleh roh yang nama lain ini tadi untuk membuat Anda tersesat dan Anda tidak bisa akan sampai kepada Samayim, saudaraku. Ya. Terus kalau Anda bertanya, lalu bagaimana dengan Budian? Engkau tahu roh di dalamku. Orang-orang yang roh pasti mengenalinya. Ya, saudaraku. Apakah saya berkata Anda harus mengikuti saya? Tidak. Ikutilah Yesua HaMasiah. Siapapun yang di dalamnya ada roh kebenaran Yesua HaMasiah, hidup kudus, hidup benar, dan murni di dalamnya, ikuti. Tetapi ingat, pada masa penghujung zaman ini, ketika ada orang-orang yang berkata, dia ada di sana, dia ada di sana, maka jangan percaya dan jangan lari ke sana. Tetap berdiam diri di tempat Anda dan menyembah. Ya saudaraku, karena apa? Karena cara yang ajaib untuk Yesua nanti menyelamatkan Anda adalah seperti yang dikerjakannya di dalam penjara kepada Rasul Petrus. Belenggu-belenggu dilepaskan dan Rasul Petrus dituntun. Tahu-tahu sampai di sebuah tempat yang memang Yesua sediakan supaya dia aman, saudaraku. Ya, jadi nggak usah kemana-mana. Nantikan Yesua. Nantikanlah Yesua. Nantikanlah Yesua menolong kita dengan cara yang sangat ajaib. Nantikanlah Yesua, nantikanlah Yesua, dia akan segera datang, tak akan terlambat. Itu saudaraku ya, jangan menjadi lelah sampai ketaatan kita disempurnakan. Adakah kamu memperhatikan hal-hal menurut penampilan? Ya, saya juga memperhatikan.
Karena kalau penampilannya nggak asik, Anda lihat juga nggak jadi berkat, ya kan? Jika seseorang meyakini dirinya sebagai milik Yahamasyah, biarlah dari dirinya sendiri dia memperhitungkannya lagi. Bahwa sebagaimana dia milik Hamasyah, begitu juga kami milik Hamasyah. Jadi kalau saya milik Hamasyah, saya menjaga penampilan saya menjaga hidup saya menjaga hati saya, maka Anda pun harus menjaganya. Ya, penampilan itu apa? Apakah berkepang-kepang rambut kita? Apakah perhiasan yang kerempuyung gitu? Enggak. Apakah rambut yang dikerui-kerui apa? Tidak. Penampilannya adalah menjaga kecantikan dari dalam, inner beauty, menjaga iman kita dan cinta kita kepada Yesua, maka akan terpancar melalui wajah kita, melalui senyuman kita, melalui semuanya, saudaraku ya. Jadi saudaraku, sebab bahkan seandainya aku memegahkan sesuatu yang berlimpah tentang wewenang kami yang telah Yahweh karuniakan kepada kami untuk pembangunan dan bukan untuk penghancuran kamu, aku tidak akan dipermalukan. Jadi saudaraku, jadi bahkan seandainya jika aku memegahkan, bahkan aku pun tidak akan dipermalukan. Tetapi aku tidak mau memegahkan diri, karena kemegahan hanya untuk Yesua Hamasyah. Dan kalau ada Anda yang bertanya-tanya, Bu, tadi kan ada ini ya, ada sedikit masalah salah paham karena chat dihapus. Lalu di mana suami ibu, begitu kan? Apakah ibu ditemani, didampingi? Iya, ditemani, didampingi. Dia ada di sini, saudaraku. Nah, tapi kepekaan itu memang sulit. Harusnya ketika saya berkata dia ada di sini, dia harusnya mendekat ya, saudaraku, dan melambaikan tangan. Tapi dia tidak melakukannya, saudaraku. Tuh, malah ini, saudaraku, jadi patung, saudaraku, coba saudaraku, dan memberikan wajahnya yang aduhai, saudaraku. Coba lihat, saudaraku ya. Nih dia saya ada di sini, saudaraku. Tuh, saudaraku. Ayo, lambaikan tangan. Iya. Jadi, karena tidak ada yang ngoperasiin. Jadi, lihat saudaraku, apakah kami menjadikannya sebuah pertengkaran? Tidak kan, saudaraku? Jadi justru kami menjadikan salah paham yang ditimbulkan oleh Samael ini adalah sebuah bahan ilustrasi khotbah. Jadi seharusnya keterbukaan itulah, ya, keterbukaan tanpa ada yang ini, dari sedikit-sedikit harus langsung terbuka. Itu cara menjaga sebuah hubungan, saudaraku ya. Jadi kita bermegah di dalam Hamasyah, bukan bermegah di dalam emosi, bukan bermegah di dalam dunia ini dengan cara dunia ini, bukan ya, saudaraku ya. Tetapi kita bermegah di dalam cintanya, di dalam kasihnya, saudaraku ya. Nah, sebab bahkan seandainya, tadi sudah ya, tadi ya. Jadi yang kami kerjakan adalah semuanya, baik teguran atau apapun gitu ya, itu adalah untuk membangun Anda dan diri saya sendiri. Untuk membangun daging kita supaya roh kita pun terbangun, saudaraku ya. Tidak apa-apa Pak Giarto, jangan dihapus, saya sudah baca Pak. Nah, karena aku tidak kelihatan seolah-olah sedang menakut-nakuti kamu melalui surat-surat, tidak kan? Sebab orang mengatakan surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi penampilan tubuhnya lemah dan perkataannya dianggap remeh. Perhitungkanlah hal ini demikian, bahwa sebagaimana kami ada dalam perkataan melalui surat-surat ketika tidak hadir, demikian pula kami ada dalam perbuatan ketika hadir. Jadi saudaraku, sebab kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan beberapa orang yang memuji diri mereka sendiri. Tetapi mereka ketika mengukur diri mereka sendiri dan membandingkan diri mereka dengan mereka sendiri, mereka tidak bijak. Artinya apa? Penilaiannya tidak sesuai standar yang pas, gitu ya. Namun kami tidak akan bermegah dalam hal-hal yang tidak terukur. Saya tidak mau bermegah dengan hal yang tidak terukur. Oleh sebab itu semua ilustrasi yang diberikan Yesua pun berhubungan dengan ya kehidupan kami yang kami lalui,
yang kami kerjakan, yang kami rasakan, dan kami selesaikan, saudaraku ya. Sehingga dengan demikian, apa yang saya sampaikan bisa Anda ukur. Kalau kami bisa, Anda pun bisa. Benar? Jadi saya tidak memberikan Anda contoh tokoh-tokoh besar dari dunia ini, tidak. Tapi contoh real kehidupan kami, ya. Jadi saudaraku, sebaliknya menurut ukuran patokan yang telah Elohim bagikan kepada kami, yaitu ukuran untuk menjangkau hingga kepada kamu juga. Jadi ternyata bahasanya adalah apa yang diukurkan kepada hambanya ini, apa yang diukurkan kepada kami, itu diukurkan kepada Anda. Dan apa yang tidak diukurkan kepada kami, tidak diukurkan kepada Anda. Jadi artinya, tapi ketika diukurkan kepada Anda, tentu ukurannya tidak seperti ukuran kami. Ukuran kami beda dengan ukuran Anda. Mungkin gelas Anda yang penuh tinggi besar, gelas kami hanya yang segini, bisa jadi. Karena masing-masing punya ukuran yang berbeda. Ya, saudaraku ya. Karena dengan Injil Hamasyah, bahkan kami telah mencapai kepada kamu dengan tidak bermegah dalam hal-hal yang tidak terukur, yaitu dalam jerih payah orang lain. Saya kalau itu jerih payah orang lain, saya tidak berkata bahwa itu milik saya. Begitu pula menyanyikan lagu. Kalau itu lagu orang lain, saya selalu bilang, ini bukan ciptaan saya, bukan? Tapi saya terberkati. Nah gitu ya. Sama seperti lagu Awan Kemuliaan. Saya berkata, ini pertama kali tidak diberikan kepada saya. Diberikan kepada seorang pria yang waktu itu di Kenaan. Namun hari ini diberikan kepada saya dari Samayim secara langsung. Kenapa? Karena saya harus menyelesaikan tugasnya. Padahal dia masih ada. Begitu ya, saya berharap dia bisa bertobat dan benar-benar memakai nama yang benar. Begitu ya saudaraku ya. Saya jadi suka diingatkan itu ya. Ya Yahweh. Jadi ketika saya mendengarkan, siapakah yang dapat menumpang di kemahmu? Siapakah yang dapat diam di dalam kemahmu? Hanya orang-orang yang telah dimurnikan, hanya orang-orang yang telah dikuduskan. Jadi ada kelengkapannya kan? Karena yang dari pertama engkau dengar tidak ada bahasa yang dimurnikan dan dikuduskan. Tetapi yang saya dengar kemarin, siapakah yang dapat menumpang di kemahmu? Siapakah yang dapat diam di gunungmu yang kudus? Dia adalah orang-orang yang telah dimurnikan, yang telah dikuduskan, yang telah membayar harga, saudaraku, yang telah menyangkal diri dan memikul salibnya. Jubah-jubahnya telah dikuduskan, dibasuh dengan darah Yesua. Ya Yahweh, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku tunduk menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Yahweh. Kenapa coba lagunya dirubah? Ya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang punya nama. Yang dari Samayim itu, ya Yahweh. Kenapa dirubah? Takut nggak laku lagunya. Ya saudaraku ya, saya kalau ngomong mah ceplas-ceplos. Karena apa? Karena memang waktunya namanya itu ditegakkan. Nama Bapa Sang Pencipta kita adalah Bapa Yahweh. Yahweh Sebaot. Elohim kita adalah Yahweh. Putranya yang menebus kita adalah Yesua. Yesua Hamasyah. Ya saudaraku ya. Dan roh yang terus bekerja di dalam hidup kita adalah Ruach HaKodes. Jangan lupa, jangan hanya mengakui Yesua dan Bapa Yahweh, tetapi Ruach HaKodes ditinggalkan. Karena memang sekarang banyak dari diri setiap orang
yang sudah ditinggalkan oleh Ruach HaKodes. Kenapa? Ya karena sudah habis masanya. Nah, saudaraku, untuk menginjil ke wilayah-wilayah di luar kamu, supaya tidak bermegah dalam patokan orang lain. Jadi saya tidak mau mengukurkan ukuran hamba Tuhan yang lain kepada diri saya. Ketika seseorang ini berkhotbah ini itu, punya penglihatan ini itu, saya tidak mau memakainya. Saya hanya pakai apa yang diberikan Elohim kepada saya. Namun siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Yahweh. Sebab bukan orang yang memuji diri sendiri dia itu teruji, melainkan dia yang Yahweh puji. Jadi ingat, jadi bukan orang yang memuji dirinya sendiri itu yang teruji, bukan. Tetapi yang Yahweh katakan, yang dia berikan pujian, itulah dia, ya saudaraku, yang berkenan kepadanya. Jadi mari kita kejar puji-pujian yang daripada Bapa Yahweh Elohim, dan bukan dari diri kita sendiri, saudaraku ya. Sama loh kayak saya itu kadang-kadang kalau menghadapi orang gitu, wah kayaknya keras begitu. Padahal nanti kalau sudah benar-benar peperangan ya, kita itu sudah masuknya ke dalam roh. Jadi marahin orang aja tahu-tahu yang keluar bahasa rohnya sampai orangnya bingung. Ini ibu ngomong apa gitu ya. Nah, jadi saudaraku, kalau Anda sudah memberitakan nama yang benar dan orang lain tidak mau, maka biarkan saja. Bagian kita adalah memberitakan, tanpa kecewa, tanpa sakit hati, tanpa ragu. Beritakan. Orang lain mau terima, haleluya Elohim, gak mau terima, suka-sukamu. Karena saya sudah selesai mengerjakan tugas. Apa tugas kita? Memberitakan nama yang benar, saudaraku ya. Nah, kemudian yang 11. Sekiranya kamu terus bertahan dalam sedikit kebodohanku, meski kamu pun sedang bertahan terhadapku, sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Jadi sebetulnya tadi suami saya, anak saya juga berkata, mama cemburu ya. Saya berkata tidak, secara manusia tidak. Tetapi ternyata di sini dikatakan, aku mencemburi kamu. Mencemburui dalam cemburu akan Elohim. Karena jangan sampai engkau dibinasakan dan jatuh ke dalam dosa. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasyah. Jadi, namun aku takut jangan-jangan sebagaimana ular dalam kelicikannya telah memperdaya Hawa, demikian pikiranmu dapat dirusak dari ketulusan yang ada dalam Hamasyah. Jadi yang dikerjakan hambanya ini murni. Ketika menegurmu, ketika mengejarmu dengan hal yang kecil pun, itu adalah untuk menjaga kemurnian hatimu, kemurnian rohmu, dan kemurnian pikiranmu. Begitu Pak Dwi ya. Nah, jadi yang lain juga ya. Sebab sesungguhnya kalaupun ada, kalau Yesua aja cemburu Bu kalau kita menyembah Tuhan yang lain selain Yesua, gitu ya Pak ya. Apalagi kita manusia gitu ya. Iya, jadi saudaraku, inilah setiap Anda yang saat ini bergabung, Anda adalah jiwa-jiwa benih iman yang diingini Elohim dengan sangat cemburu. Saudaraku ya, jadi kalau Anda terima teguran, terima semua, jangan ngambek. Itu justru Anda sangat dikasihi oleh Elohim kita, Yesua Hamasyah ya. Dan sangat diingini saudaraku ya. Kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, tuh lihat. Kalaupun ada yang datang memberitahukan dengan nama Yesua, nih lihat ya. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain. Siapa Yesua yang lain? Yesus. Ya saudaraku, yang tidak pernah kami beritakan, bukankah Paulus memberitakannya Yesua? Bukan Yesus. Dan para rasul semua memberitakan Yesua dan bukan Yesus. Lalu kenapa sekarang Anda semua menjadi pengikut Yesus? Coba pikir. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 ini ayat 4 jelas tertulis di situ.
Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain, yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda, yang tidak pernah kami sambut harusnya, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kami terima, kamu terus bertahan dengan baik. Tuh, ya kan saudaraku? Jadi kita harus bertahan dengan baik dalam pengajaran para rasul. Para rasul mengajarkan Yesua. Nama Yesus muncul pada 300-an itu ya. Tahun 300-an itu. Jadi sebelumnya adalah Yesua. Jadi kenapa Anda mau pakai nama yang palsu? Yang katanya translate. Ayo bertobat. Jangan mau diberi logika apapun. Jangan mau, saudaraku ya. Jadi saudaraku, jangan menyambut rohnya juga. Kalau kemarin belum tahu nggak apa-apa. Tetapi sekarang sudah tahu, ayo pakai nama yang benar. Dan minta langsung kepada hambanya ini untuk baptis pembaharuan dengan nama yang benar. Ya saudaraku ya. Jadi ayo buat jadwal selagi Yesua membuka pintunya. Gitu ya. Nah saudaraku, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu harus terus bertahan dengan baik. Gimana? Orang dengan yang berbeda kok bertahan dengan baik? Ya nggak boleh. Jadi kita harus bertahan dengan nama yang benar, dan namanya adalah Yesua. Sebab aku memperhitungkan tidak berkekurangan apapun dibandingkan para rasul yang terkemuka. Dan bahkan kalaupun tidak ada kecakapan dalam perkataan, tetapi itu dalam pengetahuan, melainkan dalam setiap hal yang telah dinyatakan kepada kamu dalam segala sesuatu. Atau apakah aku telah berbuat dosa ketika merendahkan diriku agar kamu dapat ditinggikan? Karena aku telah memberitakan Injil Elohim kepada kamu dengan cuma-cuma. Aku telah merampok gereja-gereja yang lain dengan mengambil upah untuk diakonia kamu. Jadi yang dikatakan Paulus ini, dia menerima persembahan tapi diberikan lagi kepada Anda. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Dan ketika hadir bersama kamu, bahkan ketika berkebutuhan, aku tidak membebani seorang pun. Karena dalam pelayanannya, Paulus hanya menggunakan uangnya sendiri. Karena kebenaran Hamasiah ada di dalam aku. Dan inilah cita-cita suami saya. Dia berkata apa? Aku mau melayani, tetapi dari hasil keringatku sendiri aku membiayai pelayananku. Dan hari ini sudah dikasih kesempatan, tapi bahkan dia belum mau munculkan. Karena kebenaran Hamasiah ada di dalam aku, maka kemegahan atasku ini tidak akan ditanda miliki siapapun. Jadi jangan biarkan Anda dimeterai dengan meterai dunia ini atau meterai nama yang lain. Tapi meterai nama Yesua. Jadi ingat, jadi bahkan di sini Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa akan tiba suatu hari nanti Anda akan dimeterai dengan nama yang lain. Ya, dan sudah jelas sekarang kan perbedaannya. Anda akan dimeterai dengan nama Yesus. Jangan, ayo dirubah. Meteraikan diri Anda dengan nama Yesua Hamasiah. Baptis diri Anda dengan nama Yesua Hamasiah, bukan nama yang lain. Namun apa yang aku lakukan juga supaya aku dapat mencegah kesempatan mereka yang mengingini kesempatan. Sehingga dalam apa yang mereka megahkan, mereka bisa didapati sama seperti kami juga. Sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Hamasiah. Jadi kalau Anda sampai dibaptiskan oleh rasul yang palsu, oleh utusan yang palsu, wah cilaka. Jadi Anda tidak akan sampai kepada Yesua. Itu saudaraku, itu harus dibaharui. Karena apa? Karena transfer spirit, transfer rohnya tidak akan membawa Anda kepada kebenaran, tetapi akan membawa Anda makin terikat kepada kedagingan. Jadi bukan hal luar biasa jika pelayanannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran. Ingat, mereka menyamar menjadi para pelayan kebenaran. Jadi dengar itu, mereka menyamar sebagai para pelayan kebenaran. Maka hati-hatilah kepada mereka semua yang seolah memberitakan Yesua, tetapi ternyata berkedok, begitu ya.
Jadi bukan hal luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran, yang kesudahannya akan menjadi sama seperti perbuatan-perbuatan mereka. Dan Anda tahu, yang dikatakan gereja AI di Swiss itu, saudaraku, pinjem itu Pak. Yang di Swiss itu, saudaraku, kalau Anda perhatikan, sebetulnya setan tidak pernah bekerja di dalam sembunyi-sembunyi, tetapi dia selalu memberitahukan, namun di dalam simbol dan tanda. Sehingga kalau Anda yang peka saja, Anda yang akan mendapati kebenaran di dalamnya. Maksudnya begitu ya. Jadi saya mau tunjukkan. Nah ini saudaraku, saya dikirimi kan oleh saudara kita ini di grup. Tapi ya sebenarnya sudah pernah lihat. Swiss Church Made Jesus. Coba ini saudaraku. Nah ini jelas sekali. Gambar yang ditinggikan adalah gambar AI yang di tengah-tengah dahinya ada tanda. Lihat saudaraku, ada tanda. Ini artinya apa? Meterai, kontrol, kepemilikan saudaraku. Nah saudaraku, udah gitu banyak lagi ya pesertanya. Ini the prince-nya, pendetanya. Coba perhatikan, apakah itu salib? Coba lihat saudaraku, apakah itu salib saudaraku? Bukan. Itu bukan salib, itu tanda plus. Artinya apa? Yesusnya sudah tidak benar karena bukan Yesua, ditambah lagi tanda plus, artinya pengajaran yang ditambahkan untuk menyesatkan. Itu maknanya saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku, itu bahkan bukan tanda salib. Orang yang rohnya hidup ngelihat tanda itu akan langsung tahu, bahkan itu pun bukan salib, tapi itu hanya tanda plus. Padahal salib yang dipotong bisa nggak untuk nyebrang jembatan? Bisa nggak untuk menyeberang, menghubungkan antara bumi dengan Firdaus? Bisa? Tidak bisa, karena kurang. Ya saudaraku, karena kurang. Dan yang dia potong adalah bagian bawah. Bawah bicara tentang kaki, bawah bicara tentang kesadaran kita, dasar kita. Ya, jadi dasar kita yang dihabisi. Ya kan? Dimunculkan semuanya. Ya, dimunculkan. Jadi secara tidak langsung, ini kan sudah jelas. Oh, gambar AI-nya bukan Yesusnya. Yesusnya, bukan Yesuanya. Ya kan? Nah, jadi saudaraku, jangan tertipu. Ya, waktu itu saya mau perlihatkan kan gambar Yesua sama Yesus untuk mencermati, tapi belum diizinkan oleh Yesua. Makanya saya belum bisa. Ya saudaraku. Nah, maka berhati-hatilah. Hai para kaum Gen Z yang ini ya, yang suka AI ini, suka dengan kemajuan itu. Hati-hatilah. Nah, kemarin sore ada seorang saudara kita yang berasal dari negeri Paman Sam sana yang berkata kepada saya, yang namanya social security bahkan di negeri Amerika pun sudah memakainya sejak lama. Tetapi tidak ada apa-apa tuh. Biometrik di bandara waktu saya kemari atau ke sana pun sudah ada. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah waktu itu baru zaman perkembangan. Sekarang sudah puncaknya. Dan sekarang sudah waktunya untuk si pembinasa keji mengambil alih sistem. Dan sekarang sudah waktunya untuk kontrol sosial seluruh dunia. Sekarang sudah waktunya satu penguasa untuk seluruh dunia. Itu yang menjadi berbahaya. Sebetulnya teknologinya berbahaya? Tidak. Yang menjadi berbahaya adalah kuasa lain yang menggunakan teknologi ini. Paham ya saudaraku? Haleluya. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan menaikkan pujian awan kemuliaan. Siapakah yang dapat menumpang di kemahmu? Siapakah yang dapat tinggal di gunungmu? Dia adalah orang-orang yang telah dikuduskan, dimurnikan, yang telah membasuh jubahnya dengan menyangkal diri dan memikul salibnya,
yang telah mendapat perkenanan. Ya Yahweh, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Yahweh, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Aku rindu menyembah-Mu, memenuhi hatiku. Ya Yahweh, ya Yesus, curahkanlah awan kemuliaan hadirat memenuhi bait suci, memenuhi hati setiap anak-anak-Mu saat ini. Biarlah kami sepanjang hari ini boleh dikuduskan, dimurnikan. Kami boleh memperoleh perkenanan. Oh Eloi, kami bersyukur di dalam. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh Eloi, damai sejahtera, sukacita menyertai sampai pada akhir kedatangan. Dalam nama Yesus Masih kami bersyukur. Amin, amin, amin.